Hai, di video kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Kutai. Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia dan terletak di Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti yang ditulis di atas yupa atau tugu batu yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan menggunakan huruf Palawa. Berdasarkan paleografinya, tulisan tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini diperintah oleh raja yang bernama Mulawarman dan kerajaannya diberikan nama Kerajaan Kutai Martadipura dan berlokasi di seberang kota Muarakaman. Pada awal abad ke-13, berdiri juga kerajaan di Bari yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara dengan raja pertamanya yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dengan adanya dua kerajaan di kawasan Sungai Mahakam ini tentunya menimbulkan friksi di antara keduanya. Setelah melakukan peperangan, Kerajaan Kutai Kartanegara pun berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura. Raja yang memenangkan pertempuran menamai kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Pada abad ke-17, agama Islam pun diterima dengan baik oleh kerajaan ini, dan sebutan raja pun diganti dengan sebutan sultan. Pada tahun 1732, ibu kota Kerajaan Kartanegara pindah dari Kutai Lama ke Pemarangan atau yang sekarang disebut dengan daerah Desa Jambayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah pemindahan ibu kota, Sultan Haji Muhammad Idris pun bertempur melawan POC bersama rakyat Bugis. Tetapi pada tahun 1739, Sultan A.M. Idris gugur di medan perang. Sepeninggalan Sultan Idris, terjadilah perebutan tahta kerajaan oleh Ajin Kado. Putra mahkota yang sebenarnya yaitu Aji Imbut yang masih kecil saat itu pun dilarikan ke Wajo. Kemudian Aji Kado tadi yang sudah merebut menggunakan gelar Sultan Haji Muhammad Aliaddin. Parah guys ya, ayahnya meninggal perang, anaknya berebut tahta. Setelah Aji Imbut dewasa, putra mahkota yang sah ini pun kembali ke tanah Kutai. Kemudian orang-orang Bugis dan juga kerabat istana yang setia pada ayahnya yaitu Sultan Idris menaubatkan dia sebagai Sultan Kerajaan Kutai dengan gelar Sultan Haji Muhammad Muslihuddin. Karena putra mahkota yang sah sudah kembali dan tidak diragukan lagi, terjadilah peperangan untuk merebutkan kekuasaan. Dan pada tahun 1780, Ajin Imbut berhasil merebut kembali ibu kota Pemarangan dan secara resmi dinobatkan sebagai Sultan di Kesultanan Kutai Kartanegara. Apa yang terjadi pada Aji Kado pun dihukum mati dan dimakamkan di Pulau Jebayan. Sultan pun memindahkan ibu kota kerajaan ke Tepian Pandan. Lalu nama Tepian Pandan diubah menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja. Lama-kelamaan Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong dan tetap bertahan hingga kini. Pada tahun 1838, Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan Haji Muhammad Salehuddin setelah Haji Imbut mangkat pada tahun tersebut. Dan pada tahun 1844, dua buah kapal dagang pimpinan James Erskine Murray asal Inggris memasuki perairan Tenggarong. Murray ini adalah pendatang dari Inggris, tetapi dia semena-mena meminta hak-hak eksklusif, dan pertempuran pun tak dapat dihindari. Tetapi pada akhirnya armada pimpinan Murray pun kalah dan Murray pun tewas. Karena kematian Murray, pasukan Inggris pun mundur dengan kekalahannya dan cepu kepada negaranya. Sebenarnya Inggris ingin melakukan serangan balasan, tetapi dilarang oleh Hindia Belanda. Kata Belanda, ini ada wilayahku, dan ternyata Belanda yang menyerang Kesultanan Kartanegara. Kemudian, Belanda mengirimkan armadanya di bawah komando Tihop dengan membawa persenjataan yang lengkap tentunya. Setibanya di Tenggarong, armada Tihop menyerang istana Sultan Kutai. Sultan A.M. Salahuddin pun diungsikan ke kota Bangun. Panglima perang Kerajaan Kutai, Awanglong, gelar Pangeran Senopati bersama pasukannya dengan gagah berani bertempur melawan armada itu untuk mempertahankan kehormatan Kerajaan Kutai Kartanegara. Tetapi sayangnya, Awanglong pun gugur dalam pertempuran yang kurang seimbang tersebut dan Kesultanan Kutai Kartanegara akhirnya kalah dan takluk pada Belanda. Pada tanggal 11 Oktober 1844, Sultan Haji Muhammad Salehuddin harus menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Sultan mengakui pemerintahan Hindia Belanda dan mematuhi pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan yang diwakili oleh seorang residen yang berkedudukan di Banjarmasin. Tahun 1899,
Sultan Sulaiman wafat dan digantikan oleh putra mahkotanya Aji Muhammad dengan gelar Sultan Aji Muhammad Alimuddin. Sultan Alimuddin hanya bertahta dalam kurun waktu 11 tahun saja. Beliau wafat pada tahun 1910. Berhubung pada waktu itu putra mahkota Aji kaget masih belum dewasa, tampuk pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara kemudian dipegang oleh Dewan Perwalian yang dipimpin oleh Aji Pangeran Mangkunegoro. Pada tanggal 14 November 1920, Aji kaget dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Parikesit. Sejak awal abad ke-20, ekonomi Kutai berkembang dengan sangat pesat sebagai hasil pendirian perusahaan Borneo Sumatra Pretco. Di tahun-tahun tersebut, kapital yang diperoleh Kutai tumbuh secara mantap melalui surplus yang dihasilkan tiap tahunnya. Hingga tahun 1924, Kutai telah memiliki dana sebesar 3.280.000 gulden. Jumlah yang sangat fantastis untuk masa itu. Tahun 1936, Sultan Aji Muhammad Parikesit mendirikan istana baru yang megah dan kokoh yang terbuat dari bahan beton. Dalam kurun waktu 1 tahun, istana tersebut selesai dibangun. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Lalu 2 tahun kemudian, Kesultanan Kutai Kartanegara dengan status daerah swapraja masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur bersama-sama daerah kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambangliung, Gunung Tabur, dan Pasir dengan membentuk Dewan Kesultanan. Kemudian pada 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat. Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonomi atau daerah istimewa tingkat kabupaten berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Pada tahun 1959, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Kalimantan. Wilayah daerah istimewa Kutai dipecah menjadi 3 daerah tingkat 2, yaitu yang pertama daerah tingkat 2 Kutai dengan ibu kota Tenggarong, yang kedua Kota Praja Balikpapan dengan ibu kota Balikpapan, dan yang ketiga Kota Praja Samarinda dengan ibu kota Samarinda. Pada tanggal 20 Januari 1960, bertempat di Gubernuran di Samarinda, Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur dengan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik dan mengangkat sumpah 3 kepala daerah untuk ketiga daerah Swantantra tersebut, yaitu yang pertama Aji Raden Patmo sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kutai, dan yang kedua Kapten Sujono sebagai Wali Kota Kota Praja Samarinda, dan yang ketiga Aji Raden Said Muhammad sebagai Wali Kota Kota Praja Balikpapan. Sehari kemudian pada tanggal 21 Januari 1960 bertempat di Balariung Keraton Sultan Kutai Tenggarong. Diadakan sidang khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. Inti dari acara ini adalah serah terima pemerintahan dari kepala-kepala daerah istimewa Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit, kepada Aji Raden Patmo sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kutai,
Kapten Sujono, Wali Kota Samarinda, dan Aji Raden Sayyid Muhammad, Wali Kota Balikpapan. Pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara di bawah Sultan Aji Muhammad Parikesit telah berakhir, dan beliau pun hidup menjadi rakyat biasa. Pada tahun 1999, Bupati Kutai Kartanegara Dr. Andes Haji Syaukani berniat untuk menghidupkan kembali Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dikembalikannya Kesultanan Kutai ini bukan dengan maksud untuk menghidupkan feodalisme di daerah, namun sebagai upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Selain itu, dihidupkannya tradisi Kesultanan Kutai Kartanegara adalah untuk mendukung sektor pariwisata Kalimantan Timur dalam upaya menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Pada tanggal 7 November tahun 2000, Bupati Kutai Kartanegara bersama putra mahkota Kutai Haji Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat menghadap Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid di Bina Geraha Jakarta untuk menyampaikan maksud di atas. Presiden Wahid menyetujui dan merestui dikembalikannya Kesultanan Kutai Kartanegara kepada keturunan Sultan Kutai, yaitu putra mahkota Haji Aji Pangeran Prabu. Pada tanggal 22 September tahun 2001, putra mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara Haji Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Haji Aji Muhammad Salehuddin II. Penabalan Haji Aji Prabu sebagai Sultan Kutai Kartanegara baru dilaksanakan pada tanggal 22 September tahun 2001. Runtuhnya kerajaan mulai terjadi kala dipimpin oleh raja bernama Maharaja Dharma Setia. Ia diketahui meninggal dunia dalam peperangan melawan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Hal ini terjadi karena perselisihan yang antara dua kerajaan di Kalimantan Timur. Di tanah Kutai, ada dua kerajaan yang bernama mirip namun berbeda, yakni Kerajaan Kutai Martapura yang menganut ajaran Hindu dan Kesultanan Kutai Kartanegara yang sudah memeluk Islam. Setelah sekian lama hidup berdampingan, perselisihan antara dua kerajaan di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara dan Kutai Martadipura, mulai muncul pada abad ke-16 Masehi. Pada awalnya, dua kerajaan tersebut hidup berdampingan, namun setelah beberapa saat perselisihan antara kedua kerajaan tersebut muncul, saat itu Kerajaan Kutai Martadipura dipimpin oleh Raja Dharma Setia, sedangkan untuk Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Kedua kerajaan tersebut kemudian melakukan perang dan akhirnya Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kemenangan tersebut menjadi sejarah baru dengan berdirinya Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang telah menganut agama Islam. Di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama, Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara.